Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablihim sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimakumullah. Nashkurullah azza wa jalla. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini di jam ini Allah masih menggerakkan hati kita, masih menggerakkan tubuh kita untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat maghrib ditambah dengan sunnahnya yaitu sholat maghrib berjamaah, dimana tentunya yang kita lakukan hari ini, saat ini tidak terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada keinginan Allah yang menggerakkan diri kita, yang memberikan kita kesempatan, waktu, tenaga, kesehatan, sehingga itu semua kenikmatan itu perlu kita syukuri dan perlu kita maksimalkan dengan melakukan amal-amal soleh, karena itulah sesungguhnya bentuk syukur yang hakiki, di mana selain dengan hati dan juga mengucapkan dengan lisan yang sering kita lakukan, tasbih, tahmid, tahlil, juga kita lakukan dengan amal perbuatan. Ahibati fillah, salawat serta salam mari sama-sama juga kita haturkan kepada sosok manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah diciptakannya langit dan bumi kecuali untuk Nabi Muhammad SAW, untuk seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang bahkan ruhnya, cahayanya sudah ada saat diciptakannya Nabi Adam. Beliau adalah habibana wa nabiyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sosok manusia yang Allah takdirkan untuk memimpin peradaban terakhir umat manusia sampai hari akhir nanti, menyempurnakan seluruh syariat, menyempurnakan seluruh ajaran-ajaran agama Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hingga hari kiamat nanti tidak akan lagi ada penambahan ataupun perubahan. Tidak ada lagi namanya nabi ataupun rasul yang baru, karena sudah sempurna. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya din hanyalah Islam yang Allah ridhoi. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari di mana aku telah sempurnakan din ini bagi kalian. Maka tiada hal yang perlu atau yang kita lakukan kecuali mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jika kita ingin benar-benar berada dalam agama Allah yang sempurna. Caranya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ahibati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini izinkan Fakir untuk kembali bersama-sama kita membahas ke topik sejarah, masuk kembali ke topik Qasasul Anbiya,
kisah-kisah para nabi. Namun sebelum kita masuk kembali kepada topik yang akan kita lanjutkan, yaitu tentang Nabi Syith sampai nanti kepada Nabi Idris, insyaallah itu akan dijelaskan pekan selanjutnya beserta dengan 5 wasiat Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Syith. Ada 5 wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syith. Namun sebelum itu kita akan sedikit kembali mengulas dan mengokohkan pemahaman dasar, karena hal-hal dasar inilah yang penting untuk menunjang pemahaman sejarah kita ke depannya. Maka dari itu dibacakan di awal kultum tadi, di awal pembukaan di surat Ali Imran ayat 136 sampai ayat 140, bahkan 141, 143 bisa dilanjutkan, tapi intinya adalah 136 sampai 140. Ya, bisa dibuka jika ada yang membaca Al-Quran, ada yang membawa Al-Quran ataupun handphone, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu min qablikum, dari orang-orang terdahulu, orang-orang sebelummu, sunan. Sunan adalah jamak daripada sunnah. Sanna, ya, sunnah ataupun jalan ataupun sejarah. Kata lain daripada sejarah adalah sunnah, sanna. Sunan, fasiru fil ard, kata Allah fasiru, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka kata Allah, lihatlah, berjalanlah, saksikanlah, lihat orang-orang terdahulu hidupnya seperti apa. Fanzuru, maka tanzurunkan, nazara berarti lihat dengan mata kepala, dikaji. Fanzuru kaifa kana, bagaimana akibat orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, dan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk fanzuru, untuk melihat kejadian-kejadian di masa lampau yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam beberapa ayat, bukan hanya di surat Ali Imran tadi, ada di surat 35 Al-Fatir ayat terakhir, 2 ayat terakhir ya, yang bunyinya awalnya istikbaron fil ard, ataupun ada juga di surat 30, silahkan bisa dibuka, ada di surat Hud juga. Banyak sekali Allah perintahkan untuk fanzuru, fasiru fil ard. Itu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan juga kita pernah bahas bahwa sebagian besar isi daripada Al-Quran adalah sejarah. Sebagian besar isi daripada Al-Quran adalah sejarah. Sejarah tentang nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, yang paling lengkap adalah Nabi Musa, satu surat khusus tentang Nabi Yusuf, dan nabi-nabi lainnya. Dan sebagian besar isinya Al-Quran adalah tentang sejarah. Maka kenapa kita hari ini membahas sejarah? Bukan untuk menyampaikan cerita-cerita, bukan untuk menyampaikan kisah-kisah yang terjadi di masa lampau, bukan itu yang kita inginkan. Karena kalau seperti itu, maka yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin Mekah saat itu tentang Al-Quran, di mana dianggap bahwa Al-Quran adalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng umat terdahulu, asatirul awwalin. Kenapa dianggap seperti itu? Dan bisa jadi asatirul awwalin adalah ketika Al-Quran sejarah hanya dikisahkan, hanya diceritakan, disampaikan, tapi tidak diambil pelajaran, dan yang lebih pentingnya adalah menjadi kesadaran yang kemudian bahasa saat ini adalah direkonstruksi kembali, dibangun ulang kembali sejarah-sejarah yang telah berlalu untuk kemudian diterapkan di masa ini. Itulah yang terpenting daripada sejarah. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW disampaikan tentang sejarah-sejarah.
bukan untuk diceritakan, tapi untuk diambil pelajaran dan diterapkan, ya, yang bisa diterapkan di masa Rasul. Begitupun dengan kita hari ini. Itulah yang kita inginkan dengan kita membahas sejarah. Jadi kisah-kisah yang akan disampaikan tentu bukan hanya sebatas kisah biasa, tapi kita ingin ada makna yang lebih yang bisa kita dalami. Apa sih yang perlu kita terapkan hari ini? Hari ini, loh kok bisa sejarah dahulu kala diterapkan hari ini? Kenapa bisa? Ya memang seperti itu. Allah bahkan jelaskan sendiri dalam ayat 140-nya tadi, Ali Imran ayat 140. Iyam saskum korhum faqad masal qauma korhum mithlu. Kalau sekarang kalian merasakan sakit, maka orang-orang terdahulu pun merasakan sakit yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan hari ini, ya, di mana sejarah itu diperputarkan, dipergulirkan bainan nas, di antara umat manusia. Artinya sejarah itu berputar. Jika orang-orang terdahulu yang beriman mendapat siksaan, mendapatkan ujian berat, maka hari ini orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan menegakkan agama Allah, maka pasti akan melaksanakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Jika orang-orang terdahulu mendapatkan kemenangan atas janji-janji Allah dan janji-janji Rasul-Nya, maka hari ini pun seharusnya Islam mendapatkan kemenangan jika mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bukan peristiwanya, bukan tokoh atau orangnya, bukan waktunya, bukan alur ceritanya, tapi prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip keislaman yang mereka laksanakan pada hari itu. Itulah yang Allah sebutkan. Nah, hibati fillah rahimakumullah, maka dari itu Allah jelaskan juga dalam surat Yusuf ayat terakhir, ayat 112 atau 120. Ayat terakhir Allah sebutkan dari serangkaian cerita Nabi Yusuf yang panjang dari ayat 1 ya sampai ayat 100 itu, Allah tutup dengan ayat yang luar biasa, dengan kata-kata yang luar biasa. Laqad kana lahum fi qasasihim ibratul liulil albab, kata Allah. Laqad kana lahum, sungguhnya telah ada pada kisah-kisah mereka ibratul liulil albab, pelajaran bagi ulul albab. Jadi dari kisah Nabi Yusuf, dari satu surat itu Allah simpulkan dengan satu ayat, kisah ini adalah ibrah yang bisa diambil hanya oleh orang-orang yang ulul albab. Ulul albab. Apa itu? Siapa itu orang-orang yang ulul albab? Maka kita balik lagi ke surat Ali Imran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Di surat Ali Imran ayat-ayat terakhir, silakan dibuka. Siapa itu ulul albab? Mereka lah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Di surat Ali Imran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haditsa yuftara, dalam surat Yusuf ayat terakhir, ya, cerita ini bukan haditsa yuftara, bukan cerita-cerita orang-orang yang bohong. Walakin, tapi tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yuqinun. Tapi kata Allah, kisah Nabi Yusuf itu tasdiq. Tasdiq itu artinya adalah pembenaran baina yadayhi. Selain pembenaran juga tafsil, menjelaskan sebagai penjelasan-penjelasan, ya, rahmat dan lain-lainnya, fungsi-fungsi sejarah. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, maka yang harus kita pertama tanamkan saat kita mempelajari sejarah adalah tentang prinsip apa yang harus diambil dari sejarah itu. Pelajaran apa yang bisa kita terapkan hari ini
ya, bukan hanya untuk diri pribadi, ya, tapi benar-benar untuk umat manusia. Karena sejarah bukan hanya untuk pribadi kita. Sejarah Nabi Musa bukan untuk Nabi Musa. Sejarah umat Nabi Musa bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh umat manusia. Terkhusus untuk umat Muslim. Maka dari itu, itulah dasar yang perlu kita pegang, dan sejarah akan selalu berputar. Dan perputaran sejarah tidak terlepas dari yang namanya kebenaran dan kebatilan. Ada al-haq, ada al-batil, ada tauhid, ada syirik. Tidak ada di tengah-tengah antara tauhid dan syirik, itu enggak ada. Dan selalu perputaran itu sejarah adalah tentang siapa yang berkuasa. Apakah Islam yang menguasai dunia atau ya, kekufuran yang menguasai dunia? Itulah sejarah. Nabi Adam diutus, maka Islam saat itu yang menguasai. Saat Nabi Nuh diutus, ya, maka ya, saat Nabi Nuh diutus itu adalah saat dimana umat manusia berada dalam kekuasaan kekufuran, ya, sehingga dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, menyisakan orang-orang muslim yang bahkan dikatakan nanti akan kita sampaikan yang dibersihkan adalah keturunan-keturunan daripada Qabil yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam, ya, oleh Nabi Syith dan juga oleh Nabi Idris yang telah menyimpang. Lalu selanjutnya Islam berkuasa lagi pada masa Daud, ya, pada masa Sulaiman. Lalu kemudian runtuh, hancur, ya, yang dikuasai lagi hingga pada akhirnya pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di mana Islam, ya, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam, ya, hilang sepenuhnya dari muka bumi, menyisakan budaya-budaya yang hingga akhirnya diutuslah Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya berkuasa menguasai dunia pada zaman Khulafaur Rasyidin. Itulah inti daripada sejarah. Sejarah bukan dongeng perputaran, ya, tapi tentang ideologi apa yang berkuasa. Islamkah atau kufur? Tauhidkah atau syirik? Hanya itu saja. Tidak ada selain itu. Ya. Tokohnya siapa terserah. Setiap zaman ada tokohnya, ada waktunya, ada tempatnya, berbeda-beda. Dan itulah pemahaman dasar tentang sejarah, yang pada akhirnya sejarah menjadi kesadaran hidup. Ya. Kita baca sejarah sebagai kesadaran, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang ikut andil, ya, mengikut menjadi bagian dari orang-orang yang berada dalam sejarah. Ya. Sejarah itu entah sejarah menegakkan, ya, Islam, atau dalam sejarah kita mengikuti menegakkan jalan orang-orang yang musyrik. Hanya dua pilihannya. Ya. Atau kita hanya mau jadi pengamat yang mengamati sejarah. Ya. Sekarang orang banyaknya jadi pengamat, karena untuk ikut menegakkan Islam takut, untuk mengikuti, ya, terjun secara total menjadi orang-orang yang benar-benar menguasai Allah juga takut. Akhirnya setengah-setengah, jadi pengamat aja udah. Kita memahami sejarah bukan untuk menjadi pengamat, tapi untuk menjadi, ya, aktor, menjadi pemeran utama, ikut andil bagian dalam sejarah itu. Nah, hibatifillah, begitupun dengan sejarah Nabi Adam yang telah kita sampaikan, ya, di mana kita sampaikan mulai dari ide besar penciptaan manusia, ya, fitrah kita sebutnya, fatoro bukan fitrah dalam pembahasan akidah, bukan, atau fitrah sifat manusia, bukan, tapi fitrah sebagai ide dasar penciptaan manusia. Lalu kita sambung bagaimana Nabi Adam turun, bagaimana kisah penciptaan manusia, lalu sampai akhirnya kemarin kita akhiri dengan di mana pembunuhan Qabil membunuh Habil. Lalu selanjutnya kemarin juga kita sudah sampai sebagian kisah Nabi Syith, ya, di mana Nabi Syith diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi menggantikan Habil yang telah
dibunuh oleh Qabil, di mana dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan 50 suhuf. 50 suhuf itu lembaran-lembaran kepada Nabi Syir. Dan Allah dan Rasul pernah menyampaikan bahwa di suhuf itu ada 104 dalam hadis. 4-nya itu sudah kita ketahui, ya Al-Qur'an, Zabur, Taurat dan Injil, itu 4 suhuf. Selainnya ada 100 lagi, 50 diberikan kepada Syir, 30 diberikan kepada Nabi Idris nanti, lalu 10 diberikan kepada Ibrahim, 10 lagi diberikan kepada Musa. Ya, yang sering kita baca ayatnya suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Lengkaplah 104 suhuf yang Allah berikan kepada para nabi. Jumlah nabi menurut Abu Dzar itu banyak, ada sekitar 200 ribuan ya, nah jumlah nabi dan jumlah rasul, ya, nabi dan rasul atau jumlah rasul ada sekitar 313 dalam riwayat Abu Dzar, dan itu tidak disebutkan seluruhnya di dalam Al-Quran. Tapi dalam Qasasul Anbiya ini kita akan angkat satu persatu, sedikit-sedikit. Tapi yang terpenting adalah pelajarannya, prinsipnya yang akan kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Termasuk Nabi Syir yang akan kita lanjutkan kembali kisahnya. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ya, di zaman Nabi Adam terjadi pembunuhan pertama, lalu di masa Nabi Syir ya, terjadi perzinahan atau pesta perzinahan pertama. Kalau bahasa kita apa hari ini? Synchronize atau bahasa kalau di internasional tuh yang suka diadakan di Belanda 1 tahun sekali. Ya, festival musik internasional dan lain sebagainya. Ya, itu sudah ada itu sejak zaman Nabi Syir, dilakukan oleh Qabil, ya, oleh umatnya Qabil, sehingga terjadilah di sana perzinahan massal. Dan itu dilakukan sejak zaman Qabil, sejak zaman Nabi Syir, dan itu telah kita sampaikan kemarin. Insyaallah kita akan sambung kembali di pertemuan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan usia dan juga kesempatan. Ahibati fillah rahimakumullah, iktafaitu kalami huna. Jika ada yang salah maka itu dari diri saya pribadi, jika ada kebenaran maka mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan siapa yang berbicara tapi apa yang dibicarakan. Ya, silahkan bisa dikaji kembali, yang benar diambil, yang salah jangan diikuti. Ya. Atlubul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.